Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait konsep dan hakikat beberapa filsafat pada sistem pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luna Selado Putri dengan NIM 25110313443. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah wawasan pendidikan. Yang pertama, terkait sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu keseluruhan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen ini tidak berdiri sendiri. Semuanya membentuk satu kesatuan agar proses belajar dapat berjalan secara terencana, terarah, dan bermakna. Nah, adapun Adapun tujuan dari sistem pendidikan yaitu untuk mengatur proses pendidikan agar berjalan terancana dan tidak acak. Yang kedua, menjamin kualitas melalui standar dan regulasi. Lalu menjadi pedoman bagi guru, siswa, dan sekolah untuk mewujudkan tujuan nasional melalui pendidikan. Yang kedua adalah konsep humanisme. Humanisme merupakan aliran filsafat yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian martabatnya, kebebasannya, potensi akalnya, dan kemampuannya untuk berkembang. Humanisme meyakini bahwa manusia bukan objek yang dibentuk secara pasif, namun sebagai subjek aktif yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memilih, dan mencipta. Lalu berikutnya adalah hakikat humanisme. Yang pertama ada memanusiakan manusia, yang dimana setiap peserta didik dipandang sebagai pribadi yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekedar penerima informasi. Yang kedua ada mengembangkan potensi yang unik, yang dimana setiap anak memiliki bakat, minat, gaya belajar, dan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga ada kebebasan dan otonomi, yang dimana peserta didik diberi ruang untuk memilih, berpendapat, berekspresi, dan berkembang menurut kepribadiannya sendiri. Yang keempat ada hubungan yang dialogis. Guru bukan hanya sebagai penguasa kelas, namun sebagai pembimbing, pendamping, dan mitra belajar di dalam kegiatan di kelas. Yang kelima ada pendidikan sebagai pengalaman yang bermakna. Pembelajaran harus membawa perubahan diri yang relevan dengan kehidupan, bukan hanya sekedar hafalan. Berikutnya ada implementasi humanisme. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada peserta didik, yang dimana ada metode diskusi, proyek, problem-based learning, dan diferensiasi pembelajaran. Yang kedua ada pendidikan karakter, yang dimana pada implementasi ini menumbuhkan empati, kejujuran, tanggung jawab, dan sikap menghargai pada sesama. Yang ketiga ada penilaian yang holistik. Pada pembelajaran tidak hanya nilai ujian, tapi juga sikap, proses, kreativitas, dan kerjasama yang menjadi tujuan pada penilaian tersebut. Yang keempat ada pembelajaran yang dialogis, yang dimana guru membuka ruang tanya jawab, debat sehat, dan refleksi diri pada peserta didik. Yang kelima ada lingkungan belajar yang aman dan suportif, tanpa adanya kekerasan, bullying, hukuman fisik pada kegiatan belajar mengajar di kelas, karena hal itu bertentangan dengan hakikat manusia, yaitu humanisme. Yang berikutnya ada contoh kasus. Yang pertama ada program Sekolah Ramah Anak atau SRA di Banyuwangi. Yang kedua ada implementasi pembelajaran berdiferensiasi SMP di Jakarta. Yang ketiga ada sekolah inklusif di Jogja dan Bandung. Nah, sekolah inklusif ini ternyata sudah terrealisasi atau terencana pada seluruh Nusantara. Mungkin ada beberapa yang belum menerapkan sistem inklusif.
Yang keempat ada proyek profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada konsep rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang menekankan bahwa akal merupakan sumber utama pengetahuan. Pengetahuan manusia dapat memahami kebenaran melalui pemikiran logis, bukan hanya melalui pengalaman, tradisi, atau otoritas. Yang berikutnya ada hakikat rasionalisme. Yang pertama, penalaran sebagai pusat pembelajaran, yang dimana proses berpikir lebih penting daripada sistem menghafal. Yang kedua ada pembelajaran harus terstruktur dan sistematis, yang dimana kegiatan belajar melalui langkah-langkah yang runtut. Yang ketiga ada penemuan solusi melalui analisis, bukan dogma. Peserta didik dilatih untuk bertanya, seperti mengapa, bagaimana, dan apa buktinya dari materi tersebut, dari materi yang dipelajari. Yang keempat ada kebenaran bersifat universal, yang dimana pengetahuan yang benar dapat diuji melalui dengan prinsip logis yang sama dimanapun dan kapanpun. Yang selanjutnya ada implementasi rasionalisme. Yang pertama ada penguatan kemampuan berpikir logis. Nah, peserta didik diajak untuk menganalisis, menyimpulkan, membuktikan, dan membuat argumen. Yang kedua, penekanan pada matematika dan sains. Karena matematika dan sains, keduanya merupakan menggunakan logika deduktif dan pola pikir yang sistematis. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis penalaran. Eh, Misalnya problem solving, inquiry learning, dan Socratic questioning atau pertanyaan kritis yang bertingkat. Lalu yang keempat ada penilaian berbasis analisis. Eh, yang dimana pembelajaran bukan hanya sekedar hafalan, namun sebagai penalaran siswa diuji melalui studi kasus dan atau proyek penelitian. Yang berikutnya ada struktur kurikulum yang sistematis, yang dimana materi disusun mulai dari dasar, menengah, lalu kompleks. Berikutnya ada contoh kasus. Yang pertama, beberapa sekolah di SMP di Jogja menggunakan pendekatan mathematical reasoning approach. Yang kedua ada soal ANBK yang menuntut penalaran. Nah, berikutnya ada konsep dari filsafat empirisme. Filsafat empirisme merupakan aliran filsafat yang menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman atau experience, baik pengalaman dari indrawi maupun pengalaman praktik di dunia nyata. Yang berikutnya ada hakikat dari filsafat empirisme sendiri. Yang pertama, ada pengetahuan lahir dari pengalaman konkret, yang dimana belajar harus melibatkan pengamatan, eksperimen, percobaan, dan praktik langsung. Yang kedua ada indera sebagai alat utama memahami dunia, melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, bahkan mencium. Nah, semua dari tersebut, semua itu membantu untuk membangun pengetahuan. Lalu ada pembelajaran harus kontekstual, yang dimana pengetahuan harus lahir dari realitas yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang berikutnya ada pengalaman lebih penting daripada teori. Teori baru bermakna jika didukung melalui dari pengalaman empiris. Yang berikutnya ada bukti dan data menjadi dasar kebenaran. Kesimpulan, hasil akhir harus didasarkan pada apa yang telah diamati sebelumnya. Selanjutnya ada implementasi empirisme. Yang pertama ada pembelajaran berbasis pengalaman, yang dimana kegiatan dari praktik,
simulasi, eksperimen, observasi, atau proyek. Yang kedua ada pembelajaran kontekstual, yang dimana materi disesuaikan dengan kehidupan nyata pada peserta didik. Yang ketiga ada pendekatan saintifik. Hal tersebut meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang keempat ada observasi lapangan, yang dimana belajar melalui pengamatan langsung terhadap objek studi. Misal langsung semisal nah, berikutnya ada contoh kasus dari filsafat empirisme. Yang pertama yaitu proyek pengolahan sampah. Yang kedua ada proyek P5 dan ketiga ada SMK menggunakan sistem kurikulum link and match. Selanjutnya ada konsep kritisisme. Filsafat kritisisme menempati posisi tengah antara rasionalisme dan empirisme. Pengetahuan akan muncul dari interaksi akal dan pengalaman. Akal yang memberi struktur, lalu pengalaman yang memberi isi. Kritisisme tidak menerima sesuatu sebagai benar begitu saja. Semua harus ditebus dengan kritik, penalaran, dan analisis. Selanjutnya ada hakikat kritisisme. Yang pertama ada kemampuan berpikir kritis sebagai dasar pengetahuan, yang dimana pengetahuan sejati diperoleh menggunakan dengan mempertanyakan, menguji, dan membuktikan pada hal tersebut. Yang kedua ada kesadaran terhadap batas pengetahuan manusia. Kritisisme mengajarkan bahwa tidak semua hal dapat dianggap benar tanpa kajian yang mendalam. Yang ketiga ada menghindari dogmatisme. Tidak ada ajaran, tradisi, atau kekuasaan yang boleh diterima tanpa kritik. Yang berikutnya ada otonomi moral. Pada aliran kritisisme menekankan bahwa manusia harus mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan rasional, bukan tekanan eksternal. Selanjutnya ada implementasi kritisisme. Yang yang pertama ada pengembangan berpikir kritis, yang dimana peserta didik diajak untuk menganalisis, mengevaluasi argumen, mengidentifikasi, dan mempertanyakan sumber informasi. Yang kedua ada diskusi dialogis. Nah, yang dimana guru bukan hanya sebagai pemilik kebenaran atau sumber pengetahuan, namun guru membuka ruang untuk debat sehat dan pertukaran gagasan bersama dengan peserta didik. Yang berikutnya ada pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik diberikan problem solving atau kasus, lalu memecahkan persoalan nyata menggunakan pendekatan yang analitis. Berikutnya ada pendidikan moral dan etika, yang dimana siswa diajak untuk mempertanyakan apa yang benar, apa yang adil, apa yang bernilai, dan mengapa keputusan tertentu harus diambil. Yang berikutnya ada literasi informasi dan literasi digital, yang dimana peserta didik diajarkan untuk memeriksa kredibilitas mengenai berita, data, opini, dan sumber online dari media digital. Yang berikutnya ada penilaian berbasis analisis dan argumen. Melalui implementasi hal tersebut tidak hanya sekedar hafalan, namun kemampuan menilai dan memberi alasan yang menjadi tujuan dari penilaian tersebut. Yang berikutnya ada contoh kasus dari em, empirisme, maaf, kritisisme, yaitu yang pertama program literasi anti hoax di SMA Semarang. Yang kedua ada proyek P5, biasa disebut Suara Demokrasi, dan yang ketiga praktik inquiry IPA. Berikutnya ada konsep konstruktivisme.
Aliran filsafat konstruktivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berpandangan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Pengetahuan bukan objek pasif yang dipindahkan dari guru ke siswa, namun hasil konstruksi aktif dari siswa. Yang berikutnya ada hakikat konstruktivisme. Yang pertama ada siswa sebagai subjek aktif. Peserta didik berperan untuk mengeksplorasi, mengobservasi, bertanya, dan menghubungkan konsep lama dengan konsep baru. Yang kedua ada pengetahuan dibangun dari pengalaman. Belajar terjadi ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan dan memecahkan masalah nyata dari kehidupannya masing-masing. Yang ketiga ada peran guru sebagai fasilitator. Guru bukan hanya sebagai pusat pengetahuan, namun sebagai fasilitator yang merancang pembelajaran, pengalaman belajar, memberi pertanyaan pemantik, dan membimbing tanpa mendikti. Yang keempat ada belajar melalui interaksi sosial, yang dimana eh, diskusi, kolaborasi, dan budaya berperan besar dalam pembentukan makna dari pendidikan. Yang berikutnya ada implementasi konstruktivisme. Yang pertama ada problem based learning atau PBL, yang dimana siswa diberi masalah nyata dan mencari solusinya sendiri melalui diskusi dan eksplorasi. Yang kedua ada project based learning atau PGBL, yang dimana belajar melalui proyek, produk, penelitian, karya yang membutuhkan kolaborasi dan refleksi. Yang ketiga ada discovery learning, yang dimana siswa menemukan konsep melalui observasi, percobaan, atau analisis data. Yang keempat ada pembelajaran kooperatif atau kolaboratif learning, yang dimana siswa belajar bersama, bertukar ide, dan membangun makna secara sosial bersama peserta didik yang lain. Contoh kasusnya ada yang pertama untuk memahami ekosistem, guru mengajak siswa explore di sawah. Yang kedua ada discovery learning IPA, yang dimana guru membelikan alat sederhana untuk untuk peserta didik melakukan eksperimen. Yang ketiga ada P5. Berikutnya ada konsep idealisme. Aliran filsafat idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa realitas utama bukan materi, namun ide, nilai, dan pikiran. Tujuan pendidikan bukan hanya sekedar keterampilan praktis, namun pembentukan manusia berbudaya, bermoral, dan berkepribadian luhur. Berikutnya ada hakikat idealisme. Yang pertama ada pendidikan adalah proses memurnikan jiwa, yang dimana tugas dari pendidikan adalah membentuk karakter, menanamkan nilai moral, mengarahkan akal budi, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Yang kedua ada pengetahuan bersifat rasional dan universal, yang dimana nilai etika, kebenaran, dan keindahan dipandang sebagai sesuatu yang abadi. Yang ketiga ada guru sebagai role model moral dan intelektual. Guru harus menjadi teladan budi pekerti, penjaga nilai, dan pemandu spiritual. Yang keempat, ada kurikulum berfokus pada ilmu yang mengembangkan akal dan moral. Filsafat, etika, sastra, sejarah, seni, matematika. Karena ilmu-ilmu tersebut menggerakkan pikiran dan karakter. Implementasi dari filsafat idealisme yang pertama ada penanaman nilai moral dan karakter, yang dimana guru secara sadar menanamkan jiwa kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, dan tanggung jawab.
Yang kedua ada pendidikan berpusat pada guru. Guru dipandang sebagai otoritas moral dan intelektual, yang dimana guru sebagai fasilitator, tidak hanya sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga ada kurikulum berorientasi nilai. Materi bukan hanya fakta, namun pembentukan logika, etika, estetika, dan kebijaksanaan. Yang keempat ada pendekatan yang menggunakan refleksi dan kontemplasi. Peserta didik dilatih untuk merenungkan makna, menghubungkan nilai dengan perilaku, dan melihat kebenaran universal. Contoh kasusnya yaitu yang pertama program penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, guru sebagai teladan moral atau yang eh, dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madieu Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Yang ketiga ada pendidikan agama, di mana siswa diberi ruang untuk refleksi diri, diskusi etika, memperkuat jiwa spiritualitas, dan menerapkan nilai moral dalam kehidupan. Yang berikutnya ada konsep dari hakikat, aliran filsafat realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa realitas bersifat objektif, nyata, dan independen dari pikiran manusia. Dunia nyata seperti benda, fenomena, hukum alam ada secara objektif dan dapat dipelajari melalui panca indera serta pengamatan ilmiah. Dan berikutnya ada hakikat realisme. Yang pertama ada realitas bersifat objektif, yang dimana apa yang kita lihat di dunia dapat diobservasi, diukur, dan dipahami secara rasional. Yang kedua ada pengetahuan berasal dari pengalaman. Belajar melalui observasi, eksperimen, dan interaksi dengan lingkungan nyata. Yang keempat, ada kurikulum menekankan pembelajaran berbasis kenyataan. Eh, Hal tersebut berfokus pada sains, matematika, teknologi, geografi, ekonomi, dan keterampilan vokasional. Berikutnya ada implementasi aliran realisme yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis observasi langsung, yang dimana peserta didik diajak untuk melihat fenomena di dunia nyata, seperti pengamatan, eksperimen, dan studi lapangan. Yang kedua ada laboratorium sebagai ruang belajar, yang dimana aliran ini menekankan pentingnya lab IPA, lab komputer, dan lab bahasa. Yang ketiga ada kurikulum vokasional. Biasanya di sekolah SMK sangat dipengaruhi realisme karena menekankan keterampilan pada dunia kerja nyata. Yang berikutnya ada contoh kasus dari realisme. Yang pertama ada kurikulum merdeka dan pendekatan saintifik. Yang kedua ada penilaian autentik berbasis kinerja. Ketiga, penguatan STIM atau sains, teknologi, engineering, dan matematika. Yang keempat, ada penggunaan modul ajar yang menekankan konteks nyata. Berikutnya ada konsep aliran pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa kebenaran suatu ide diukur dari manfaat dan hasil praktisnya dalam kehidupan nyata. Kebenaran bersifat dinamis dan berubah sesuai dari konteks dan kebutuhan manusia. Pengetahuan tidak hanya dipahami, tetapi harus dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada hakikat pragmatisme. Yang pertama ada pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yang dimana belajar merupakan proses mencoba, mengevaluasi hasil, dan memperbaiki cara belajar. Yang kedua ada pengetahuan lahir dari aktivitas. Ilmu merupakan bukan
bukan hanya hafalan, tetapi hasil dari tindakan dan interaksi dengan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga ada peserta didik sebagai problem solver, yang dimana siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, fleksibel dalam menghadapi situasi nyata. Yang keempat ada kurikulum bersifat fleksibel, yang dimana kurikulum harus adaptif terhadap perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya ada implementasi pragmatisme. Yang pertama ada problem based learning atau PBL. Yang kedua ada project based learning. Yang ketiga ada collaborative learning. Yang keempat ada pendidikan vokasional. Yang kelima ada penilaian berbasis kinerja. Pada hal ini penilaian melalui kemampuan siswa melalui demonstrasi, proyek, praktik nyata, dan bukan hanya ujian tulis saja. Contoh kasusnya ada P5 pada kewirausahaan. Yang kedua ada magang industri untuk siswa SMK. Yang ketiga ada pendidikan kesehatan membuat poster kampanye. Yang berikutnya ada konsep eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, otentisitas diri, pilihan hidup, makna keberadaan manusia. Manusia merupakan makhluk bebas yang bertanggung jawab menentukan makna hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakan. Yang berikutnya ada hakikat eksistensialisme. Yang pertama, kebebasan memilih. Setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk memilih, mengambil keputusan, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Yang kedua, ada keunikan dan subjektivitas. Setiap manusia memiliki keunikan tersendiri. Tidak ada dua individu yang memiliki yang sama pendidikan. Nah, yang dimana pendidikan harus menghargai keberagaman hal tersebut. Yang ketiga ada pendidikan sebagai proses menemukan makna hidup, yang dimana belajar bukan hanya menguasai materi, tetapi memahami diri sendiri, mengenali minat, mengatasi kecemasan, dan membangun tujuan hidup pada diri sendiri. Yang berikutnya ada implementasi eksistensialisme. Yang pertama ada pembelajaran humanistik, yang dimana siswa didorong untuk memahami minat pribadi, aspirasi hidup, motivasi internal, emosi, dan pengalamannya. Yang kedua ada pembelajaran berbasis pilihan, yang dimana siswa dapat memilih dengan bebas apa sesuai dengan minat dan keinginannya. Yang ketiga ada pendidikan yang menghargai minat dan passion. Guru membantu siswa untuk menemukan potensi unik, bukan hanya mengejar standar yang seragam. Yang keempat, ada penilaian berkembang pada proses, bukan hanya hasil. Karena proses membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri. Yang berikutnya ada contoh kasus. Yang pertama ada diferensiasi pembelajaran pada kurikulum merdeka. Yang ketiga ada kelas konseling karir. Dan ketiga, ada pendidikan inklusif. Yang berikutnya ada konsep pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan pemikiran dasar tentang bagaimana pendidikan di Indonesia harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila menjadi pondasi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bermoral, bertanggung jawab, nasionalis, gotong royong, dan menghargai keberagaman. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga membentuk kepribadian berdasarkan nilai luhur bangsa. Yang berikutnya ada hakikat pada aliran filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana pendidikan bermoral dan berakhlak. Pendidikan harus membentuk manusia yang religius dan beretika.
nilai dari kebenaran, kasih sayang, dan moralitas yang menjadi dasarnya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu penghargaan pada martabat manusia, yang dimana peserta didik diperlakukan sebagai individu yang bermartabat dan memiliki hak untuk belajar melalui pendidikan yang menanamkan empati, anti-bullying, dan anti kekerasan. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia, yaitu membangun identitas nasional, yang dimana pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan cinta tanah air, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan toleransi. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pendidikan demokratis. Nah, dari hakikat tersebut mengembangkan budaya untuk bermusyawarah dan tidak melakukan pemaksaan. Lalu peserta didik diajak untuk berpendapat dan menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kesetaraan pendidikan. Semua anak peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara, menolak adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, suku, ekonomi, dan latar belakang yang berbeda. Berikutnya ada implementasi pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu membangun profil pelajar Pancasila. Yang kedua, program Merdeka Belajar. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Semua anak, eh, dari anak normal, anak berkebutuhan khusus, dan di fasilitas belajar. Yang keempat, ada penguatan moderasi beragama. Dari hal tersebut, mendorong toleransi dan mencegah radikalisme. Yang berikutnya ada contoh kasus dari proyek P5 atau Suara Demokrasi dari hakikat yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatnya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua ada pendidikan inklusif. Yang ketiga ada festival budaya, yang dimana sekolah mengadakan festival budaya yang menampilkan tarian lokal, cerita rakyat, baju adat dari berbagai suku. Yang keempat ada pemilihan ketua OSIS secara demokratis. Peserta didik diajak untuk memilih ketua OSIS melalui kampanye program, debat terbuka, dan voting langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Itu tadi merupakan presentasi dari konsep dan hakikat dari berbagai aliran filsafat pada sistem pendidikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam harmoni.